Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 15 Mei 2020, kita masih dalam segala keterbatasan untuk dapat berjumpa secara bersama. Kerinduan saya untuk kita bisa bersama-sama kembali berfellowship, bertemu bersama-sama. Namun demikian, mari kita tetap ikuti apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah kita Indonesia yang membuat kita harus tetap menjaga jarak dan kita menjaga diri baik-baik dari virus corona yang saat ini sedang menyerang Indonesia, negara yang kita cintai. Tetap berdoa sahabat, tetap kita harus memohonkan belas kasih sayang Tuhan supaya pemulihan bagi negeri dan bangsa kita ini cepat dan virus corona ini cepat berlalu pula dan kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Pada saat ini sebagai pesan pastoral untuk kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Namun demikian mari kita berdoa terlebih dahulu sahabat, biarlah Tuhan menolong kita untuk dapat kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah kiranya nama-Mu. Biarlah pada saat ini Tuhan, sekalipun kami terbatas di dalam pertemuan secara langsung, kami masih sukar untuk dapat berkomunikasi secara langsung. Namun kami bersyukur tinggal di zaman sekarang ini di mana akses komunikasi terbuka dengan sangat lebar, supaya kami tetap dapat berhubungan satu dengan yang lain. Hanya marilah Bapa di surga, Engkau menolong kami untuk tetap menyatukan kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama tetap bertumbuh di dalam iman, bertumbuh rohani kami dalam pengenalan akan kebenaran firman. Maka biarlah pada saat ini sebagai pesan pastoral, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami sekalian. Urapi setiap kami, biarlah hikmat-Mu menyertai kami sekalian dan menolong kami untuk mengerti dan mengetahui maksud daripada baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mau terima kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat, saya ingin membaca secara bertahap terlebih dahulu agar kita bisa sama-sama menyimak tentang kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat sekalian, Allah Tuhan kita sungguh sangat mengasihi kita. Sepanjang kita menurut akan kehendaknya dan perkenanannya, maka Dia sedia untuk menolong dan menyelamatkan kita. Seperti halnya pada masa-masa sekarang ini, dalam segala keterbatasan, dalam segala kesulitan dan masalah yang dihadapi, mari tetap bangun iman percaya kita pada kebaikan Tuhan dan tidak undur daripada hal itu. Karena kita tahu saudara sekalian bahwa Tuhan, kalaupun peristiwa-peristiwa ini terjadi, saya percaya Tuhan punya maksud baik bagi kita sekalian. Maka mari kita mencari maksud baik Tuhan dalam setiap peristiwa. Mengapa hal ini terjadi? Setiap persoalan dan masalah yang muncul seringkali tanpa disadari itu timbul karena perbuatan manusia sendiri yang kemudian abai akan kasih karunia Tuhan, lalu kemudian berbalik dan membelakangi Tuhan. Dan tentu setiap perbuatan dosa ada akibat yang menyertainya. Bukankah upah dosa adalah maut? Kalau kita melihat situasi-situasi akhir-akhir ini,
betapa dosa begitu melanda dunia luar biasa. Kita melihat perilaku seksual yang begitu kotor dipertontonkan di mana-mana. Kita melihat penyembahan-penyembahan berhala mulai marak. Perbuatan-perbuatan kriminal begitu luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, banyak mereka yang justru dengan terang-terangan menyembah kepada setan. Tentu hal ini akan mengakibatkan sesuatu hal yang buruk, dan seperti hal yang kita alami pada saat ini. Seluruh dunia harus mengalami masa-masa sukar oleh karena virus corona. Namun mari kita bersama-sama sebagai orang pilihan Tuhan melihat kebaikan Allah. Dalam setiap peristiwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Allah kita adalah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah kita tetap setia. Bahkan Dia mencari orang-orang yang beriman kepadanya. Maka sahabat, seperti halnya firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi Allah mendengarkan kita, mendengarkan doa-doa kita, kalau Allah itu berkenan kepada kita. Dan pada waktu Tuhan mendengarkan doa kita, maka firman Tuhan dilanjutkan, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi ketika Tuhan mendengar doa kita, maka Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan mengatakan, sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka apa yang sebenarnya menjadi perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan adalah supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Karena itu dikatakan, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Sahabat sekalian, kasih karunia Tuhan diawali dari pengampunan. Pengampunan yang kita terima adalah anugerah. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri, karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Dan pengampunan menuntut itu yang mahal, karena itu hutang dosa harus ditebus oleh darah yang tak berdosa, yaitu Yesus Kristus harus mati tergantung di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita, bahkan menghapus dosa dunia ini, sehingga dunia ini kembali kepada titik murni yang semula. Namun demikian, ternyata bahwa pengampunan dosa tidak hanya sekedar pengampunan dosa, tetapi menimbulkan keselamatan. Keselamatan karena hidup di dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Ketakutan manusia sebenarnya pada kematian. Kematian yang kekal ada di neraka. Dan itu karena upah dosa, buatan manusia juga. Namun demikian, karena pengampunan ada keselamatan. Dan oleh karena ada keselamatan, ada kehidupan. Kehidupan kekal di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar bicara tentang surga yang nanti akan diterima oleh kita orang yang percaya, tetapi ini adalah tentang kehidupan yang saat ini juga Tuhan karuniakan. Maka nafas hidup, setiap pandangan mata kita, telinga ketika kita mendengar hal yang indah, yang baik, bahkan seluruh indera kita berfungsi secara maksimal, itu semua untuk menikmati kehidupan adalah kasih karunia. Maka apa yang kita hidupi pada saat ini janganlah kita sia-siakan dengan berbuat dosa. Jangan kita sia-siakan dengan melakukan yang mendukakan hati Tuhan. Maka sahabat,
Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan dengan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Sungguh sangat disayangkan kalau kita hidup dengan baik, seluruh indera kita berfungsi secara maksimal, tetapi kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dengan menggunakan seluruh bagian tubuh kita kepada dosa. Hal ini akan mendukakan Tuhan. Selebihnya kita melihat bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, kasih karunia Tuhan dengan beribadah. Beribadah sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sekarang kita sukar untuk pertemuan bersama-sama sebagaimana kita beribadah pada umumnya di gereja, bersama-sama berkumpul pada hari Sabat. Kita menikmati dengan memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kita menikmati bait-Nya, kita menerima kasih sayang Tuhan, mendapatkan anugerah yang ajaib. Bahkan kita menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kita, yang memberikan kita kekuatan dan menjadikan terang bagi jalan kehidupan kita. Namun dalam segala keterbatasan tetap kita harus bersyukur kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur sahabat. Maka bagaimanakah kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu? Bagaimana caranya? Ayat yang ketiga mengatakan demikian, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Jadi jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya sebagaimana orang Kristen hidup. Hidup yang berpandangan kepada Kristus. Biarlah karakter Kristus ada dalam diri kita. Bila mana Yesus tergambar dalam diri kita dan itu muncul dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan karena hidup kita orang lain menjadi benci kepada kekristenan, tidak suka kepada gereja, tidak suka kepada Allah, bahkan lebih lagi mereka tidak memperdulikan agama oleh karena perilaku hidup orang Kristen. Maka mari sahabat, sebagai orang Kristen ikutilah teladan Kristus, sehingga hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan terhadap yang lain. Maka dikatakan supaya pelayanan kita, pelayanan kami jangan sampai dicela. Maka kerjakan pelayanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, semampu kita, sebatas kekuatan kita, sebaik yang kita bisa lakukan. Kerjakan sahabat. Jangan sampai orang mencela kita karena apa yang kita kerjakan. Kalau sebagai suami, mari layanilah keluargamu dengan baik-baik. Sebagai istri, anak-anak, mari bertindak sebagai anak-anak dan istri yang baik. Di dalam keluarga, jadikan keluarga yang baik. Itu bentuk pelayanan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita di kantor, mari kita melayani dengan sebaik-baiknya customer, atau kita melayani juga pekerjaan yang kita lakukan di kantor, di pekerjaan, di usaha dagang yang kita lakukan. Jangan sampai ada orang mencela kita karena hal-hal yang tidak baik. Demikian juga kalau kita lebih-lebih di dalam gereja kita melayani Tuhan. Nanti kalau kita bisa beribadah bersama-sama pelayan-pelayan Tuhan, mari layanilah Tuhan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kerjakanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan berkenan dengan pelayanan kita. Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Itulah kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Lebih lagi ayat yang keempat dikatakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam menanggung dera, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran,
kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik namun sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itulah bagian di mana kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah mari bersabar dalam segala hal, bahkan dalam hal menanggung penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Tunjukkan kita punya nilai yang lebih. Sebagai orang Kristen, milikilah nilai kesabaran yang lebih dibandingkan banyak orang lain di dunia ini. Bahkan kalau ada orang-orang yang mencela, menghina kita, tetap bersabar, saudara sekalian. Jangan mudah marah, jangan mudah naik emosi tak terkendali. Tetap kita bersabar, jadilah tenang, berdoalah. Biarlah pembalasan itu menjadi milik Tuhan dan bukan kita yang mengerjakannya. Karena kita ini orang Kristen. Kita tahu bagaimana kita bersikap di hadapan orang-orang fasik dan orang-orang bebal yang tidak bisa diberitahu tentang kebenaran, yang seringkali membuat kejengkelan-kejengkelan dalam diri kita. Tetap bersabar, saudara sekalian, ya. Karena itu milikilah kemurnian hati, milikilah kepengetahuan, milikilah kesabaran dan kemurahan hati. Dengan demikian kita punya hati yang cukup luas, lapang untuk menerima segala keadaan dan situasi tanpa bereaksi berlebihan. Mari tetap bawa diri kita dalam pengendalian diri, dan itu adalah buah roh yang baik. Miliki Roh Kudus dalam diri kita dan kasih yang tidak munafik. Terus bekerja untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Pada masa-masa pandemik semacam ini, ada banyak orang yang kesulitan makan. Sahabat, kalau engkau mempunyai kelebihan, mari berikan melalui jalur-jalur yang sudah ada, baik di dalam pemerintahan atau lembaga sosial, bahkan melalui gereja-gereja yang melakukan pergerakan-pergerakan sosial. Mari lakukan, tapi tanpa kemunafikan. Kasih kita harus punya kasih yang muncul dari hati yang murni, ya. Tidak perlu diagendakan dengan hal-hal yang aneh-aneh, ya, supaya tampak spektakuler, lalu ditampilkan di YouTube, di televisi dan lain sebagainya. Enggak perlu. Cukup pemberitahuan, ada gerakan kegiatan semacam ini, tidak perlu sampai berlebih-lebihan. Karena yang penting rata, sahabat. Semua bisa dapat. Usahakan masyarakat tidak dalam kelaparan. Saya tahu pemerintahan sedang berusaha keras untuk menanggulangi pandemik ini. Di sisi yang lain sedang mengalami bahaya krisis tentang ekonomi. Dan di sisi yang lain ada banyak masyarakat yang menuntut. Bagi kita orang Kristen, sahabat, jangan kita menuntut yang lebih dari apa yang menjadi hak kita kepada pemerintah. Kalau kita bisa berdiri sendiri, mandiri dengan kekuatan kita sendiri, lakukanlah itu. Ya, jangan terlalu kita menuntut hal-hal yang tidak sepatutnya. Mari tunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang pemelihara, Allah yang mencukupi kita dalam segala hal. Kalau engkau tetap bekerja, melakukan aktivitasmu, walaupun dalam segala keterbatasan, percaya Tuhanlah yang akan meneguhkan buah tangan kita, sehingga membuat hidup kita berhasil dan beruntung dalam segala situasi, sahabat. Bahkan Tuhan sanggup melipat gandakan hasil-hasil daripada usaha kita, sehingga kita tidak akan kekurangan. Kita akan ada selalu tersedia makan, minum, ataupun apa yang harus kita pakai. Allah Bapa kita tahu yang kita butuhkan. Percayalah, Tuhan kita Allah yang baik. Demikian juga bagaimana kita tidak menyanyiakan
tentang kasih karunia Tuhan, kabarkan kabar kebenaran. Beritakan kebenaran. Jangan takut. Demikian juga nyatakan kekuasaan Allah. Biarlah semua telinga mendengar, setiap mata melihat bahwa umat Kristen dalam pemeliharaan Tuhan, dan kebenaran ini ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar saat ini, tapi nanti dalam kehidupan kekal. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ada di jalan yang benar. Karena Tuhan mengatakan dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu kasih yang jelas dan nyata dan menjadi fakta sejarah. Yesus tergantung di atas kayu salib menanggung dosa kita, mati bagi kita orang yang berdosa, agar kita yang seharusnya mati karena dosa mendapatkan hidup melalui kematiannya. Dan oleh karena kebangkitannya, maka kita pun suatu saat akan dibangkitkan. Bagi kita yang mendapatkan anugerah pada akhirnya Yesus datang yang kedua kali, sahabat, kita pun akan mendapatkan bagian yang luar biasa, pertemuan di udara bersama dengan Tuhan di awan-awan. Nyata janji Tuhan, keselamatan itu begitu luar biasa. Maka tetap pegang teguh kebenaran dan beritakan itu. Allah berkuasa untuk mengadakan segala sesuatu. Mari sahabat, ya, kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan sukacita, karena inilah saatnya. Banyak orang sedang haus akan kebenaran. Saat ini banyak sekali berita hoax, banyak berita-berita bohong. Saat ini banyak sekali orang haus akan kebenaran, karena mereka mulai meragukan tentang keagamaan. Mereka tidak percaya tentang keagamaan. Maka kita yang memegang kebenaran, kita sampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mari, sekalipun kita dihina atau dihormati, tetap nyatakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kalaupun ada orang yang mengumpat atau ada orang yang memuji, tetap beritakan kebenaran. Kalaupun kita dianggap sebagai penipu sekalipun, tetap beritakan kebenaran. Percayalah, pada satu titik setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara sekalian, ketika kita menghargai kasih karunia Tuhan, tidak menyia-nyiakannya, itu bukan karena reaksi dari banyak orang. Yang penting adalah pendapat Tuhan. Yang penting adalah perkenan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Maka kalau kita dipuji tidak menjadi sombong, kita dihina juga tidak menjadi lemah hati. Biasa saja. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang indah, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kita semakin berkurang, Tuhan Yesus semakin bertambah. Biarlah kalau kita pun harus sampai berduka, bahwa itu dalam doa kepada Tuhan. Kalaupun kita bersuka cita, sukacita itu pun di dalam Tuhan. Maka saudara sekalian, banyak hal yang kita bisa memiliki. Kita memiliki banyak hal yang orang lain tidak mengetahui. Bahkan itu melebihi dari apa kepemilikan yang ada di depan mata. Mungkin kepemilikan dalam mobil, rumah, toko, ruko, atau harta benda, itu semua sementara, sahabat. Tetapi kalau kita menghargai kasih karunia Tuhan, sebenarnya itu lebih daripada harta yang kita miliki pada saat ini. Kita punya segala-galanya. Maka dikatakan sebagai orang yang tak bermilik sekalipun, kami memiliki segala sesuatu. Karena di dalam Tuhan kita punya segala-galanya. Maka apa yang terlihat di depan mata kita sebenarnya itu bukan apa-apa. Kalaupun mati kita pasti tinggal. Kita tidak membawa apa-apa. Tetapi kita sedang membangun rumah abadi di dalam kerajaan surga.
dan itu jauh lebih penting bagi kita. Mari sahabat, pesan pastoral bagi kita sekalian, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau menghargai kasih karunia Tuhan, maka sahabat, Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan mengatakan, aku akan mendengarkan engkau. Kalau Tuhan mendengarkan engkau, maka Tuhan mengatakan, aku akan menolongmu. Kalau Tuhan menolong Tuhan, maka hari ini juga ada keselamatan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan. Dan keselamatan di dalam Tuhan bernilai kekal. Sahabat, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari terus bangun iman kita, bangun rohani kita. Ikuti terus pengumuman yang ada di grup WA, dan kita percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Kita bertemu kembali hari Minggu untuk kita bisa beribadah jam 7 pagi melalui streaming, melalui YouTube, melalui Facebook, dan melalui Instagram yang sudah tertera di bawah keterangan di bawah ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Shalom, see you, God bless you, and Jesus love you.